Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Romo Budi Purnomo. Saya tidak menanggapi secara keseluruhan, tetapi ada 2 poin yang menurut saya sangat penting untuk saya tanggapi. Yang pertama, Romo Budi mengatakan bahwa Maria itu dikandung tanpa noda dosa. Bagaimana mungkin Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa? Satu-satunya manusia yang dikandung tanpa noda dosa itu hanya Yesus Kristus. Selain daripada Yesus tidak ada. Dulu, sekarang, bahkan nanti tidak akan pernah ada. Termasuk Bunda Maria pun tidak. Kalau kita mengatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, tidak memiliki dosa asal dan juga dosa pribadi, maka ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang kita ragukan, karena di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa semua manusia tanpa terkecuali adalah orang berdosa. Semua manusia itu mempunyai dosa asal, dosa yang diwariskan oleh nenek moyang yaitu Adam, dan juga punya dosa pribadi. Jadi tidaklah benar kalau kita katakan bahwa Bunda Maria tidak memiliki dosa asal, apalagi dikandung tanpa noda dosa. Dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Ayub 25 ayat 4, bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Yesaya 48 ayat 8b, orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Ini mengenai dosa asal. Setiap manusia adalah orang berdosa dan setiap manusia mempunyai dosa asal, mewarisi dosa asal. Lalu saya sangat percaya, walaupun saya tidak mengetahui, bahwa Maria mempunyai dosa pribadi. Karena dalam Roma 8 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lagi pula dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kesimpulan saya, Maria adalah orang berdosa sama seperti saya dan saudara. Hanya oleh karena kasih karunia Allah,
maka Maria dipercayakan untuk melahirkan Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lalu Romo Budi pun mengambil atau mengutip atau menyatakan bahwa Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam pun itu mengakui akan Maria sebagai perempuan yang suci dan juga istimewa. Di sini saya sangat kecewa karena seorang pemimpin umat mengutip kitab suci agama lain untuk membenarkan akan statementnya. Saya pikir hal ini adalah sesuatu hal yang keliru dan sangat-sangat salah. Mengapa saya katakan salah? Karena Alkitab itu sudah sempurna. Alkitab tidak membutuhkan pihak lain di luar dari dirinya untuk membenarkan Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab membenarkan Alkitab. Alkitab tidak pernah meminta kitab suci agama manapun untuk membenarkan Alkitab itu. Tidak benar. Anda seorang pemimpin umat, seharusnya hal demikian tidak boleh Anda lakukan. Lagi pula, apa sih persamaan Alkitab dan Al-Quran? Tidak ada persamaan sama sekali. Karena kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran pun mengakui akan kesucian, keistimewaan Bunda Maria, maka saya mau katakan seperti ini. Apakah sama Yesus yang diceritakan dalam Alkitab dengan Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran? Tentu tidak. Tentu tidak. Baik Yesus maupun Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran dan juga Alkitab, kedua-duanya berbeda. Dan bukan hanya sekedar berbeda, Romo, tetapi bertentangan. Dalam hukum kontradiksi mengatakan bahwa dua hal yang bertentangan tidak bisa dua-dua sama-sama benar. Nah, kalau hukum kontradiksi seperti itu, maka lalu Anda mengambil Al-Quran untuk mendukung pernyataan Anda yang katanya sesuai dengan Alkitab. Bagaimana mungkin kedua hal yang bertentangan sama-sama benar? Tidak mungkin. Ya, Maryam yang ada di dalam Al-Quran itu tidak mempunyai suami. Dia tidak mempunyai suami. Dia melahirkan di bawah pohon korma seorang diri dibantu oleh malaikat. Lalu Maria yang ada diceritakan oleh Alkitab itu mempunyai suami. Karena dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, malaikat Allah berjumpa dengan Yusuf dalam mimpi dan memerintahkan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan di ayat yang ke-24 itu Injil Matius pasal 1, ketika bangun dari tidur kan Yusuf langsung
mengambil Maria menjadi istri. Jadi bagaimana mungkin Maria tidak mempunyai suami seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran. Sedangkan di Alkitab itu Maria mempunyai suami. Lagi selanjutnya Maria itu melahirkan Yesus di dalam kandang binatang. Nah, kalau di Quran itu di bawah pohon kurma. Di dalam Al-Quran itu Yesus seringkali disebut sebagai Isa, putra Maryam. Tetapi di Alkitab Yesus itu disebut anak Daud dan juga anak Allah. Al-Quran tidak pernah mengakui atau tidak pernah setuju bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, saya tidak mengerti apakah Romo Budi mengutip kitab suci agama lain, dalam hal ini agama Islam, untuk membenarkan pandangannya ini dalam keadaan sadar atau tidak. Tetapi yang jelas, hal yang Anda lakukan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu mengutip kitab suci agama orang lain untuk membenarkan sebuah pandangan yang sebenarnya sangat-sangat keliru. Jadi, apa perbedaan atau apa persamaan antara Al-Quran dan Alkitab? Tidak ada. Karena tidak ada perbedaan, bahkan hanya yang ada pertentangan, maka tidak bisa kita mengutip akan Al-Quran untuk mendukung kebenaran Alkitab. Protestan tidak pernah melakukan hal ini. Protestan meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab sempurna. Alkitab tidak meminta dukungan dan tidak pernah mengharapkan dukungan dari pihak manapun untuk mendukung dirinya. Tuhan Yesus memberkati kita.